Shalom, shalom, haleluya. Kita bersuka cita karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita beri ucapan syukur kita yang terbaik. Sebab karena kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami membawa setiap puji-pujian kami Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Mau datang menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu sini, ku percaya Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut. Mari bawa penyembahan-Mu buat Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh Yesus, beri suara-suara yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bila Tuhan Kau bertata di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami berbangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Sebab Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang besar Tuhan atas hidup kami. Mari Bapak Ibu semuanya kita bagi diri, kita mau memuji buat Tuhan. Haleluya. Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini. Pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, untuk keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita semua datang untuk menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dialah pencipta dunia ini. Pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka
Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan duduk kembali. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Dialah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Dialah kekasih jiwa kita. Haleluya. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku, dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku, sayang disayang. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku disayang
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang, sayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalala, 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 hey, 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 shalalala, shalalala, hey, ya, 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 shalalala, 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 hey, 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 shalalala, shalalala, hey, ya, ya, ya. Haleluya, beri sukacita yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab kami hidup Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam
terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa ajaib Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah perlindungan kami. Kami aman bersamamu. Tuhanlah kekudusanku, Tuhanlah kemuliaanku. Engkaulah Yesus. Oh, oh, haleluya, haleluya. Mari semuanya kita untuk bangkit berdiri. Mari kita semuanya angkat penyembahan-Mu dan nama Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kiara lama ya shekira lama Kiara lama ya shekira lama. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tengadahkan, angkat wajahmu di hadapan Dia. Jangan tertunduk datang kepada Dia dengan kekudusannya. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu puaskan rohku. Mari semuanya angkat kedua tanganmu lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kata bersama-sama, urapan-Mu yang ku perlu Tuhan. Urapan-Mu mengalirlah. Tuhan, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, menjamah setiap hati kami. Tuhan, memulihkan setiap hati kami. Kita lama-lama penuhlah buat setiap kami urapan Allah. Penuhlah setiap kami urapan Allah. Kami tidak kuat Tuhan, kami tidak tahan urapan ini Tuhan. Kami haus dan lapar akan ke Tuhan. Kami haus dan lapar akan ke Yesus. Semua pelayan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Semua jemaat, angkat kedua tanganmu. Katakan bersama-sama, urapan-Mu jiwaku, urapan-Mu puaskan rohku, urapan-Mu
setiap kami Tuhan, urapan-Mu ya Bapa. Kira-lama dari atas ke bawah turun, dari depan ke belakang jamaah. Terjadi kuasa Allah di tempat ini. Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau yang sakit disembuhkan Tuhan. Engkau yang memiliki luka hati disembuhkan saat ini. Engkau yang menyimpan kebencian dipulihkan Tuhan. Engkau dijamah hari ini. Engkau bertobat. Engkau bertobat. Engkau bertobat sekarang. Kira lama si kira lama. Kira lama si kira lama. Lebih lagi katakan urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu. Jangan keraskan hatimu. Jangan bebalkan hatimu. Ketekilan hatimu. Datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan hidupmu. Maka Tuhan akan jamah hidupmu. Oh haleluya. Urapan-Mu Tuhan. Yes. Yes. Oh haleluya. Kami percaya kekuatan Allah terjadi di tempat ini. Kuasa Allah terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kira lama ya lama. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Jangan batasi kuasa Allah bekerja atas engkau hari ini. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Katakan, Bapa sentuh hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai yes God. Terus God, lanjutkan Tuhan. Terus lebih lagi ya Bapa. Bapa sentuh hatiku Bapa. Tuhan jawab setiap pergumulanmu selama ini. Dengarkan Allah berfirman atas engkau saat pagi hari ini. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat dari hidupmu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahat atas hidupmu. Tuhan ingin memulihkan hidup saudara. Tuhan ingin hati saudara kembali kepada Dia. Tuhan mau hidup saudara mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan mau hidup saudara dipulihkan. Tuhan mau hidup saudara kembali kepada Dia. Jangan keraskan hatimu. Bapa tuh hatiku. Kira lama ya si kira lama. Sukacita Allah mengalir di tempat ini. Sukacita Allah mengalir di tempat ini. Kami mengalami kekuatan. Haleluya. Sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kira lama. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hidup kami Tuhan.
Jamah hidup kami Bapa. Jamah, mari ya Tuhan. Bapa, Tuhan terjadi atas Engkau. Kuasa Tuhan terjadi atas Engkau. Yes God, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai amin, yang tiada pernah berhenti. Kami siap membuka hati kami siap membuka pikiran kami untuk kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Kiranya benih-benih firman itu tertanam dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, untuk kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mari bekerjalah ya Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam segala sesuatunya, penuh dengan hikmat Allah, penuh dengan pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Ungkapkan sesuatu yang tersembunyi atas setiap kami pada saat pagi hari ini. Berkaryalah sebebas-bebasnya ya Roh Kudus atas setiap kami. Kami Tuhan memiliki banyak keterbatasan, tapi kami percaya memiliki Allah kuasa yang tidak pernah terbatas. Kiranya jamah setiap kami penuhi dengan hadirat-Mu. Kami diam untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Salam semuanya. Kita percaya kehidupan kita sangat-sangat luar biasa disertai Tuhan. Hidup kita sangat-sangat diberkati Tuhan. Hidup kita sangat-sangat memperoleh anugerah yang begitu besar yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat hari ini. Kita belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga dari awal penciptaan dunia ini Allah sudah berfirman atas hidup kita, sungguh amat baik. Amin. Bagaimana ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan cakrawala, Allah menciptakan gelap dan terang, itu sungguh amat baik. Bagaimana Allah menciptakan saudara, itu sungguh amat baik. Tidak sesuatu yang tidak baik yang Tuhan ciptakan. Jadi kondisi kita hari ini, ketika Allah berfirman dalam hidup kita, kita memperoleh sesuatu yang baru daripada Tuhan, dan Tuhan berkata sungguh amat baik. Itu saudara terima hari ini. Ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau sungguh amat baik. Jadi hati saudara adalah sungguh amat baik. Kabar saudara sungguh amat baik. Anugerah yang kau terima sungguh amat baik. Kasih Tuhan sungguh amat baik buat saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara datang tempat ini, saudara boleh menyembah Tuhan, saudara boleh memuji Tuhan, saudara boleh menerima lawatan Allah. Karena apa? Dia sungguh amat baik buat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam satu kebenaran firman Tuhan.
bagaimana Tuhan adalah tempat kita untuk kita berlindung. Tuhan adalah menara kita yang kuat. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bagaimana kehidupan kita akhir-akhir ini berhadapan situasi kondisi yang membuat kita semakin lesu, mungkin membuat kita semakin stres, mungkin membuat kita berada situasi kondisi yang tidak nyaman. Tapi satu yang kita percayai, Tuhan sungguh amat baik buat kita. Menara yang kuat. Kita akan belajar di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Amsal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Amsal ini Bapak Ibu ditulis oleh beberapa penulis. Salah satunya yang paling banyak penulisnya adalah Raja Salomo. Kita ketahui bersama bahwa Raja Salomo ini adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Raja yang memiliki kekayaan, kemakmuran yang luar biasa. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tanya, apa yang kamu minta? Tuhan, aku bukan meminta kekayaan, aku bukan meminta kemuliaan, aku bukan meminta kemakmuran, aku bukan meminta segala kelimpahan, tidak Tuhan. Tapi aku hanya minta hikmat, wisdom, hikmat yang daripada Allah yang dia minta Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari. Bukan berjalan, perhatikan, berlari. Artinya apa? Respon dengan cepat berlari. Dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu berbicara tentang masalah menara, menara ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di lapangan udara atau ada di bandara, itu pasti ada menara, betul ya? Di tengah-tengah itu pasti ada bangunan yang sangat tinggi, bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan yang lain. Itu disebut dengan menara Bapak Ibu. Nah, apa fungsi dari menara ini Bapak Ibu? Yang pertama, tujuan menara ini dibuat Bapak Ibu, tujuan awal yaitu untuk keamanan, untuk pertahanan di daerah sekitarnya. Ini untuk pertahanan. Sebab dengan bangunan yang tinggi di atas seseorang dapat memantau jarak musuh dari jauh. Jadi ketika dia naik ke menara, dia akan bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Oh, itu ada musuh di sana. Oh, itu ada musuh di sana. Dia bisa memantau Bapak Ibu pada waktu itu. Mungkin sekarang bisa pakai drone, lebih nyaman, lebih gampang. Tapi pada waktu dulu nggak ada seperti ini Bapak Ibu. Dibuatlah bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan-bangunan yang lain. Ini fungsi dari menara, itu tujuan awalnya adalah untuk keamanan. Fungsi yang kedua Bapak Ibu dari menara adalah untuk pengawasan, mengawasi keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada kerajaan, pasti itu ada menara di tengahnya, pasti ada menara. Kenapa? Salah satu tujuan untuk apa? Untuk mengawasi. Dari jarak jauh dia melihat, oh di sana ada musuh yang siap menyerang. Jadi dia untuk mengawasi orang-orang yang ada di sekitarnya atau musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Fungsi yang ketiga, menara didirikan untuk pedoman arah. Menentukan kita berada di mana dan mau kemana. Jadi jelas. Jadi saya tuju di sana karena apa? Kelihatan. Oh di sana ada sesuatu. Dia bisa akan melangkah ke sana. Ini salah satu tujuan dari menara sebagai pedoman arah. Jadi tidak mengalami kebingungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan situasi kondisi baik persoalan, baik pergumulan, baik kesesakan, baik sakit penyakit,
Seharusnya kehidupan kita datang berlari kepada Tuhan, bukan kepada tempat yang lain. Hanya Tuhan lain di tempat kita untuk berlari. Kita respon dengan cepat ketika terjadi sesuatu sama kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seringkali kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita seringkali ketika diperhadapkan situasi kondisi yang membuat kita sesak, ada pergumulan, ada persoalan, baru kita ingat Tuhan. Betul enggak? Ketika kita kondisi baik-baik saja, ketika kondisi kita nyaman saman saja, kita diberkati Tuhan, kita diberikan kelimpahan, seringkali kita lupa sama Tuhan. Seringkali kita berhadapan, enggak, nanti dulu deh kita berdoanya. Nanti dulu saya datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kondisi kita dalam kesesakan, kita ada persoalan, kita ada titik terendah, baru kita ingat sama Tuhan. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Tuhan menjadi ban serep. Ban serep dibutuhkan kalau dia lagi kempes. Artinya apa? Jalan terakhir yang dia lakukan, ambil ban serep, dipasang, baru dia jalan. Berapa kali kita melakukan, sering kali kita melakukan hal seperti itu Bapak Ibu. Kita menggunakan Tuhan, maaf, kita memakai nama Tuhan, kita datang kepada Tuhan ketika kita lagi butuh saja. Ketika kita lagi, Tuhan, aku ada persoalan Tuhan. Aku lagi patah hati Tuhan. Aku lagi diputus cinta Tuhan. Datang sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi ketika dia lagi loving in love, falling in love, dia lagi jatuh cinta Bapak Ibu sama seseorang, dia lupa, gak jatuh cinta lagi sama Tuhan. Karena apa? Sudah ada yang lain. Ketika situasi ini diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai Tuhan menjadi tambah butuh saja. Tuhan menjadi ban serep saja Bapak Ibu. Tuhan gak mau seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan mau dalam situasi kondisi apapun juga, kita bisa berkata, sungguh Tuhan Engkau amat baik dalam hidup saya. Sehingga dalam kondisi up, kondisi down, saudara tetap berkata, Tuhan Engkau sungguh amat baik buat saya. Jangan sampai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita datang pada Tuhan ketika dalam kondisi gak nyaman saja. Dalam kondisi ada pergumulan saja. Suatu ketika ada seseorang Bapak Ibu, dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia mengalami pergolakan hidup yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan ketika dia dalam kondisi jatuh Bapak Ibu. Dia dalam kondisi jatuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa, barulah ia ingat sama Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tidak kuat menghadapi situasi ini. Kemudian Tuhan berkata, dari dulu kamu kemana saja? Aku di sini loh. Dalam kondisi kita nyaman, aku besertamu loh. Dalam kondisi kita semakin diberkati Tuhan, aku besertamu loh. Ketika kondisi kita terhimpit, aku tetap besertamu. Seringkali kita lupakan hal itu Bapak Ibu. Bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tapi seringkali hati kita mengalami perubahan. Kita lupa arah. Kita lupa akan Tuhan karena apa? Kenyamanan yang selama ini, kesibukan yang kita lakukan, sehingga kita lupa waktu-waktu dengan Tuhan. Kita lupa fellowship dengan Tuhan, kita lupa hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita terputus koneksi kita dengan Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Enggak dah, aku menikmati hidupku seperti ini saja. Ketika diperhadapkan situasi kondisi yang tidak nyaman, baru kita ingat sama Tuhan. Ini Bapak Ibu yang sering kali kita lakukan. Sehingga apa? Tuhan, aduh anakku, selama ini aku ada besertamu loh. Seperti ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu. Tuhan adalah menara kita yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita akan bahas satu persatu dari ayat ini Bapak Ibu. Saya nggak akan lari ke ayat kemana saja. Saya akan jelaskan ini Bapak Ibu. Apa maksud dari firman Tuhan hari ini. Di dalam Amsal pasal ke-18 yang kita baca tadi.
Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah engkau harus segera berlari kepada Tuhan. Engkau harus segera berlari kepada Tuhan. Dan situasi yang tidak nyaman, segera berlari kepada Tuhan, bukan ke tempat lain. Kepada siapa Bapak Ibu? Gak tahu, kepada orang mungkin. Kepada siapa saja Bapak Ibu. Atau mungkin kepada orang-orang paranormal, atau mungkin juga kita gak ngerti Bapak Ibu. Tapi kita segera berlari kepada Tuhan, bukan jalan tapi berlari responsif. Kita segera cepat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku ini sungguh amat baik. Ketika kita segera berlari kepada Tuhan, dengan segera apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam pasal 7 ayat 7 dari Matius, saya mendengar sesuatu Bapak Ibu. Saya siapkan ini walaupun saya sudah siap beberapa hari. Saya review, saya refresh Bapak Ibu sampai jam 11 malam tadi saya Bapak Ibu menyiapkan ini. Saya siapkan Tuhan, saya ingin mengalami firman ini dalam hidup saya. Saya ingin diberkati lebih dahulu firman ini sebelum saya menyampaikan kepada jemaat. Itu saya bergumul, saya berdoa, ada sesuatu hal yang Tuhan sampaikan. Di dalam pasal yang ke-7 dari Matius, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan suruh buat kita loh, ayo minta. Ayo cari aku. Firman Tuhan berkata seperti Bapak Ibu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa syaratnya Bapak Ibu? Apa syaratnya Bapak Ibu? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada upaya yang kita kerjakan, ada bagian yang kita kerjakan, dan ada bagian Tuhan yang tidak bisa kerjakan. Ayo minta sama Tuhan. Ini saya ambil dalam terjemahan baru. Nah, Bapak Ibu, ada terjemahan sederhana Indonesia TSI, itu lebih mudah kita pahami. Artinya seperti ini. Jadi ketika kita meminta, kita itu memintanya terus menerus kepada Allah. Maka kamu akan menerimanya. Carilah terus. Artinya Bapak Ibu, berkelanjutan, continue secara terus menerus. Maka kamu akan menemukannya. Ketoklah terus, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku ada pergumulan ini Tuhan terus Bapak Ibu. Sekali Bapak Ibu berdoa tidak dijawab sama Tuhan, belum dijawab sama Tuhan, saudara sudah mutung, sudah menyerah. Sedangkan yang dimaksud dalam Matius pasal ke-7 ini, ketika engkau berdoa, berdoalah terus menerus. Bukan sekali, dua kali, terus menerus, minta terus Bapak Ibu. Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai Tuhan jawab doamu. Sampai Tuhan bekerja atas hidupmu. Carilah terus. Bapak Ibu yang jomblo-jomblo, siapa yang jomblo? Angkat tangan. Bang Herman jomblo, Andre jomblo. Ini juga Andreas, paling tinggi dia pasti paling jomblo Bapak Ibu. Itu pengakuan Bapak Ibu. Nah Bapak, ada lagi Angga jomblo. Siapa yang jomblo lagi? Oh, Ardia jomblo. Bapak Ibu, ketika yang cowok-cowok ini kita naksir sama si A, Bapak Ibu, ketika si jomblo ini naksir sama si cewek ini Bapak Ibu, kalau sekali dia ditolak, apakah dia akan menyerah Bapak Ibu? Cemen Bapak Ibu, kalau menyerah itu bukan laki-laki. Aku bukan laki-laki. Bapak Ibu, apa dikerjakan? Ya terus menerus jadi kerja, betul enggak? Jangan sampai
menyerah. Ketika saya sniper, Ibu Gembala, dulu mantan saya Bapak Ibu. Enggak sekali Bapak Ibu, kejar terus sampai apa? Dapat. Ya itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Kalau saya enggak menyerah, sudahlah, aku sudah ditolak. Enggak dapat Ibu Gembala Bapak Ibu. Kejar terus Bapak Ibu, sampai kemana? Sampai ke Pamekasan Madura, kejar terus. Maju. Enggak patah semangat saya Bapak Ibu. Kenapa? Itu saya ingin dapatkan, betul enggak? Betul ya? Kalau cuma sekali aja Bapak Ibu ditembak menolak, aku sudah enggak dapat, enggak apa-apa. Enggak boleh Bapak Ibu. Ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, kejar terus. Cari Tuhan terus. Berdoa terus sampai kapan? Sampai engkau mendapatkannya. Karena setiap orang yang meminta dengan apa? Tekun akan menerima. Perhatikan, dengan tekun. Gak ada meminta dengan malas-malasan Bapak Ibu, gak dikasih. Kita meminta dengan tekun, akan menerimanya apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan setiap orang yang terus mengetuk, maka pintu itu akan dibukakan baginya. Nando, anak saya, kalau dia minta sesuatu kepada bundanya, pagi dia minta, belum dikasih, minta terus sekian menit, dia akan telepon bundanya. Siang telepon lagi sama bundanya, terus sampai sore bundanya pulang, dia akan minta terus sampai dia dapatkan. Itu baru anak saya Bapak Ibu. Terus dia akan minta. Bapak Ibu, kalau dia minta seperti itu, Bapak Ibu kasih enggak bundanya? Pasti kasih. Pasti kasih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang terjadi. Ketika kita minta sama Tuhan terus kita kerjakan dengan tekun. Baru setengah main aja Bapak Ibu, aduh Tuhan aku capek, aku sudah berdoa 1 tahun loh Tuhan, gak dikasih, ya sudah deh. Samuel Bapak Ibu 10 tahun minta sama Tuhan terus, dapat gak? Dapat Bapak Ibu. Seandainya sudahlah malas Bapak Ibu, gak ada Samuel di tempat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu bisa nangkap sesuatu di sini. Jadi ketika kita minta sama Tuhan, terus kerjakan terus secara tekun, maka engkau akan maka engkau akan mendapatkannya. Terus carilah dengan tekun, maka engkau akan menemukannya. Terus ketuklah dengan tekun, maka engkau akan dibukakan pintu buat engkau. Artinya Bapak Ibu, bagian kita kerjakan. Selanjutnya Tuhan akan menuntun saudara, menyertai saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Gak mungkin Bapak Ibu, seorang anak, aku minta roti dikasih batu, gak mungkin Bapak Ibu. Berarti apa? Dia mami yang kurang waras. Anaknya minta batu dikasih, meminta roti dikasih batu. Jadi jika yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga, dia sungguh amat baik. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada siapa? Kepada dia. Terlebih lagi Bapamu yang ada di surga, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Asalkan apa Bapak Ibu? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu di sini. Dia Bapa kita yang baik, dia sungguh amat baik buat setiap kita. Tuhan yang suruh buat kita, ayo minta. Bagianmu kerjakan dengan sungguh-sungguh, bahwa engkau adalah anak Tuhan. Yang kedua, hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan? Yang kedua, dari ayat 11 yang kita baca tadi, bahwa orang kaya itu gagah perkasa dengan hartanya. Artinya apa? Kita tidak mengandalkan kekayaan materi ataupun kekuatan kita sebagai manusia. Aku bisa, aku kaya, aku bisa beli pengacara, aku bisa beli lain sebagai kekuasaan.
Perhatikan baik-baik. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan, terkutuk. Beginilah firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ke 5 dan 6. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingat loh, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Siapa yang buat hatinya jauh daripada Tuhan? Orang itu sendiri. Kenapa? Dia nggak mencari Tuhan, dia nggak datang sama Tuhan, dia percaya bahwa dengan apa yang dia punya itu bisa dia lakukan segala sesuatunya. Segala sesuatunya butuh uang Bapak Ibu ya. Betul ya, segala sesuatunya butuh uang. Termasuk kekayaan ini Bapak, kekuasaan dan sebagainya bisa dia beli. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan, perhatikan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ia itu siapa Bapak Ibu? Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Bapak Ibu tinggal pilih. Bapak Ibu mau datang kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Dan saya yakin percaya pilihan kita adalah pilihan yang pertama. Mari kita bahas dalam kitab Amsal ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Kesanalah orang benar berlari. Bukan orang berdosa, tapi orang benar. Siapa itu orang benar? Saya dan saudara adalah orang-orang benar. Lari kepada Tuhan dan engkau akan selamat. Akan kita bahas ini Bapak Ibu. Apa arti dari ayat ini? Bahwa ketika orang benar berlari kepada Tuhan, maka kita akan selamat. Apa yang Tuhan maksud dari selamat ini Bapak Ibu? Dari terjemahan Hebrew, dari terjemahan Ibrani, kata selamat ini dari kata sagap. Apa Bapak Ibu? Sagap. Arti selamat yang pertama dari kata selamat sagap ini, yang pertama adalah ketika engkau berlari kepada Tuhan, maka engkau akan diagungkan. Maka engkau akan ditinggikan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala persoalan kita, pergumulan kita, dalam kondisi kita baik maupun tidak baik, maka engkau akan selamat. Arti yang pertama, hidupmu akan diagungkan oleh Tuhan. Hidupmu akan ditinggikan oleh Tuhan. Karena apa? Engkau orang benar segera berlari kepada Tuhan, bukan ke tempat lain. Tapi engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dan barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, jangan jadi sombong orang itu Bapak Ibu. Engkau akan direndahkan ketika engkau menjadi orang yang sombong. Tapi engkau ketika merendahkan diri hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau firman Tuhan tinggal dalam hidupmu, dan hidupmu tinggal dalam Tuhan, minta apa saja, Tuhan akan lakukan buat engkau. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kita sebagai anak Tuhan, ayo kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh engkau. Di dalam suatu keadaan apapun juga aku butuh engkau Tuhan. Aku gak bisa lepas daripada Tuhan. Anugerahmu cukup buat hidup saya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu arti yang pertama. Arti yang kedua dari kata selamat, dari sagap. Yang pertama ditinggikan, yang kedua Bapak Ibu dibela. Tuhan tidak perlu dibela. Jadi gak perlu demo-demo. Kalau ada penistaan, kita dinista, Kristen dinista, Tuhan gak perlu dibela.
Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Justru kita ini yang butuh dibela oleh Tuhan. Ketika engkau orang benar berlari dengan segera kepada Tuhan, engkau akan dibela. Apa? Persoalanmu akan dibela oleh Tuhan. Pergumulanmu akan dibela oleh Tuhan. Ketika kau datang kepada sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Ada pembelaan Tuhan di sana. Karena apa? Orang benar itu berlari dengan segera dan engkau akan selamat. Dibela oleh Tuhan. Bukan ini kabar baik buat engkau ketika engkau datang sama Tuhan. Tuhan itu sungguh amat baik buat kita. Arti yang ketiga. Dari arti kata sagap yang ketiga ini adalah diunggulkan. Artinya Bapak Ibu, ketika ada, dulu kan ada sekolah unggulan betul ya. Ada kelas unggulan dulu waktu saya. Jadi ini yang biasa-biasa saja. Tapi ada kelas yang diunggulkan. Artinya Bapak Ibu, dibuat Tuhan berbeda. Berbeda dengan yang lain. Kenapa? Hidupmu dibuat berbeda. Hidup saudara akan dibuat berbeda oleh Tuhan. Karena apa? Engkau berlari kepada Tuhan. Engkau sadar bahwa statusmu adalah orang benar. Statusmu bukan orang berdosa lagi. Statusmu sudah ditebus oleh darah Yesus. Statusmu adalah orang-orang kudus di hadapan Tuhan, bukan orang solo. Hidupmu orang kudus di hadapan Tuhan. Maka hidupmu akan diunggulkan oleh Tuhan. Maka engkau akan selamat. Bapak Ibu, ketika kita datang sama Tuhan, Dia adalah menara kita yang kuat. Maka hidupmu akan diunggulkan oleh Tuhan. Dibuat berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupmu pasti diunggulkan oleh Tuhan. Arti yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Apa? Yang kedua? Ketiga? Diunggulkan. Bang, ambil sepeda di toko murni. Nanti ya. Bapak Ibu, mau sepeda pancal boleh, sepeda listrik boleh. Ambil gratis bang, pulang bayar. Bapak Ibu, arti yang ketiga adalah diunggulkan, sagap. Jadi Bapak Ibu ketika kita dijelaskan seperti Bapak Ibu bisa memahami mengerti Bapak Ibu ya. Jadi arti selamat bukan hanya sekedar selamat saja. Tapi oh ternyata ya ketika aku datang sama Tuhan aku ditinggikan loh. Aku dimuliakan. Aku dibela, selamat. Yang ketiga, aku diunggulkan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa paham arti yang keempat. Arti selamat adalah hidupmu pasti aman bersama Tuhan. Hidupmu aman, terjamin di dalam Tuhan. Kenapa? Engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab engkau tahu percaya bahwa Dia sungguh amat baik buat saya dan saudara. Maka ketika engkau datang sama Tuhan, engkau pasti aman. Jangan datang ke tempat lain, engkau pasti kecewa Bapak Ibu. Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Engkau hidupmu pasti aman bersama Tuhan. Engkau gak datang ke tempat lain, engkau gak datang ketika Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ketika kehidupan kita datang kepada Tuhan, tadi ada 4 tadi katakan. Kita akan ditinggikan, kita akan diunggulkan, kita akan dibela, dan kita akan aman. Manusia ketika ada masalah pergumulan dalam hidupnya, dia tidak datang kepada Tuhan, dia datang ke tempat gelap. Dia datang ke tempat pelacuran. Dia datang ke diskotik. Dia datang ke klub malam. Tambah baik Bapak Ibu? Tambah bubrah iya. Kenapa? Sudah jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita kau datang sama Tuhan, maka hidupmu pasti aman. Hidupmu pasti berhasil. Karena apa? Engkau tahu aku ini orang benar. Aku harus segera berlari kepada Tuhan. Karena aku sadar bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekayaanku. Kekayaan bisa sirna dengan seketika Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak berkenan. Bisa bus hilang. Seperti debu. Gak ada artinya apa-apa. Tapi ketika engkau milik Yesus, engkau punya Yesus, engkau akan punya segala-galanya. Hidup akan mulai perubahan Bapak Ibu. Ketika kau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bukan ke tempat yang lain.
Bukan pergi ke dukun Bapak Ibu. Bukan. Punya usaha sepi, datang kepada dukun. Tokonya sepi, datang kepada dukun. Padahal dukunnya bukan pengusaha Bapak Ibu. Dukunnya bukan punya toko. Hidupnya biasa-biasa aja. Ingin cepat kaya, cari pesugihan, cari jalan yang instan cepat Bapak Ibu. Padahal dukunnya bukan orang kaya. Dia ngerti ketika cari pesugihan datang kepada iblis, ada tumbal di sana. Makanya si dukun gak mau melakukannya itu Bapak Ibu. Karena dia tahu ada yang dia tabur akan ada dia tueh. Mana berkat yang bukan daripada Tuhan akan binasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus sadar akan itu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau membuka tokomu, sujud sama Tuhan. Datang berlari kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur buat pagi hari ini. Akan memulai hari ini Tuhan pimpin, berfirman atas hidupku Tuhan. Aku akan membuka toko. Tuhan berkati dalam nama Yesus, buka geretek. Bapak Ibu. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan selamat. Engkau akan diunggulkan. Engkau akan dibela. Sekali banyak orang yang akan mengirimi hal yang jahat atas tokomu. Ingat loh. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati. Bukan datang ke tempat lain. Percayalah, ada pembelaan yang spesial yang akan Tuhan kerjakan itu saudara. Atas usaha saudara, atas pernikahan saudara, atas rumah tangga saudara, engkau akan aman bersama Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah menara kita yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, maka ia akan selamat. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, mantap. 4 ini yang akan kau dapatkan ketika kau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi nggak sekedar Bapak Ibu minta kepada Tuhan, tapi Bapak Ibu nggak ngerti maksudnya meminta itu seperti apa. Pentingnya hidup kita dipenuhi dengan hidup daripada Tuhan. Engkau adalah orang benar, sekali lagi. Engkau adalah orang-orang benar. Statusmu sudah mengalami perubahan lagi. Engkau bukan orang berdosa lagi. Engkau sudah diangkat oleh Tuhan. Engkau menjadi anak-anak Bapa di surga. Maka ketika engkau datang sama Tuhan, engkau spesial di hadapan Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, tujuan yang tepat ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam pergumulan dan kesesakan hidup kita, segera datang kepada Yesus. Dia akan menyelamatkan saudara, dia akan mengubahkan saudara, dan dia akan memberikan harapan yang baru kepada saudara. Tuhan, ekonomiku ini kok gak segera pulih-pulih ya, ada apa Tuhan? Bapak Ibu datang sama Tuhan, segera berlari kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Ketika engkau sadar bahwa Tuhan, hanya engkaulah yang menjadi tempat aku berteduh. Yang kedua, menara yang kuat bukanlah kekayaan, kepintaran, relasi, jabatan yang tinggi. Bukan itu Bapak Ibu. Menara yang kuat adalah tempatnya adalah kepada Yesus saja. Tidak ada yang lain. Hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Yesus saja. Ketika kita bekerja, mulai pekerjaan kita berdoa sama Tuhan. Ketika memulai usaha kita berdoa datang kepada Tuhan. Ketika engkau akan sekolah, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau mengerjakan segala sesuatunya datang kepada Tuhan, maka ketika engkau menurutkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam kehidupanmu, hidupmu akan berhasil. Engkau akan mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Jangan keraskan hatimu, jangan engkau menjadi orang-orang fasik. Yang ketiga, Tuhan adalah menara kita yang kuat. Marilah dengan nama Tuhan kita jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Maka hidupmu akan selamat. Hidupmu akan berhasil. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Karena apa? Engkau selalu mengandalkan Tuhan. Engkau selalu datang kepada Tuhan. Engkau selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Sehingga hidupmu akan disertai dalam setiap langkah saudara.
Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur akan firman-Mu. Tuhan memberikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa menangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik buat setiap kami. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama buat hidup kami Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Firman-Mu sudah selesai Hamba sampaikan kepada umat-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu berkuasa atas hidup kami, mengubahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Diberkati setiap kami yang mendengarkannya dan melakukannya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.